Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'd, hadrata jamaah salat zuhur Masjid As-Sifa Respade Gatot Subroto rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakan pada kita. Semoga kita bisa menjadikan nikmat-nikmat tersebut kita jadikan sebagai sarana wasilah untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat juga salam semoga senantiasa Allah curahkan limpahkan keharibaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti. Jamaah rahimakumullah. Dalam kesempatan kultum zuhur kali ini, saya berawal dari ayat Al-Quran yaitu dalam surat Al-Ma'idah ayat 44, 45 dan 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir, maka mereka zalim, maka mereka fasik. Jamaah rahimakumullah, kalau kita fahami ayat ini secara sekilas, tanpa kita kaitkan dengan asbabun nuzul dan lain sebagainya, sehingga akan bisa memunculkan atau menimbulkan salah paham dan juga bisa salah kaprah dalam memahami. Jamaah rahimakumullah, ayat-ayat tersebut diturunkan pada masa Rasulullah baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Ketika itu ada perilaku sosial yang menyimpang, yang tidak baik, yang tercela, yang dilakukan oleh sekelompok para pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani di masa itu, di masa Rasulullah SAW. Apa itu yang mereka lakukan? Yaitu mereka menyembunyikan ayat-ayat yang ada dalam kitab Taurat dan yang ada dalam kitab Injil, yaitu berupa kriteria, ciri-ciri, sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi terakhir, yakni Nabi kita Muhammad SAW. Mereka, para pendeta itu menyembunyikan ayat-ayat itu dan dihapus ayat-ayat itu, tidak disampaikan pada umatnya hanya untuk kepentingan sesaat, yaitu agar supaya mereka memperoleh keuntungan duniawiyah. Karena yang namanya sebagai pemimpin agama Yahudi dan Nasrani pada waktu itu identik dengan yang namanya mendapatkan upeti-upeti dari umatnya. Jadi karena mereka agar supaya tetap mendapatkan upeti dari umatnya, maka sehingga mereka rela mengorbankan keimanannya dengan menyembunyikan, yaitu ciri-ciri Nabi Muhammad yang itu ada dalam ayat-ayat kitab Taurat dan Injil pada waktu itu. Jamaah rahimakumullah, dengan demikian berarti ayat itu waktu itu ditujukan tidak hanya pada umat Islam, pengikutnya Nabi Muhammad, justru malah lebih pada saat itu ditujukan kepada pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani. Sehingga dengan demikian maka untuk memahami ayat ini kita tidak bisa memahami secara harfiah, tetapi kita maknai secara substantif atau maknawiyah. Artinya berarti ayat tersebut tidak hanya ditujukan kepada orang tertentu saja, misalnya orang Yahudi saja, orang Nasrani saja, atau orang Muslim saja, tidak. Tapi kepada siapapun manusia ini yang mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan perilaku sosial yang tercela, yang merugikan orang banyak. Itu intinya. Jamaah rahimakumullah, sedikit dalam terkait ayat tersebut yang ingin
saya sampaikan agar supaya kita tidak salah paham, yaitu dalam hal ini bagaimana penerapan hukum di Indonesia jika kita kaitkan dengan hukum Islam. Jamaah rahimakumullah yang saya muliakan, kita sudah sepakat sebagai para pendiri bangsa ini dan kita yang melanjutkan telah memilih bukan negara Islam, bukan negara agama, tapi negara Islami, negara Pancasila yang substansinya adalah Islam. Jamaah rahimakumullah, bagaimana dengan hukum yang ada di Indonesia? Hukum yang ada di Indonesia itu kalau dalam kajian ilmu hukum, casingnya, jadi wadahnya itu adalah sistemnya sistem civil law. Civil law yaitu yang beranggapan bahwa hukum itu adalah undang-undang. Jadi tidak ada hukum di luar undang-undang. Hukum itu adalah peraturan perundang-undangan dari mulai undang-undang sampai peraturan daerah, itulah hukum. Di luar itu enggak ada. Maka hakim di pengadilan tidak boleh keluar dari peraturan perundang-undangan itu. Itulah yang kita anut di Indonesia. Jadi casingnya itu sama seperti civil law yang dibawa oleh Belanda dari Perancis. Hanya saja substansinya peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia itu adalah hukum Islam dan hukum adat. Hukum Islam sama hukum adat. Kalau hukum Islam semuanya kita tidak salah paham. Pasti semuanya sepakat, setuju. Bagaimana dengan hukum adat? Ternyata hukum adat ini juga bisa dibenarkan menurut hukum Islam. Ada satu teori hukum Islam, al-adat muhakkamah. Adat kebiasaan, hukum adat apabila memang sudah berlaku, diterima baik dalam waktu yang lama oleh masyarakat, dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka boleh hukum itu dibenarkan menurut hukum Islam. Dengan demikian maka hukum-hukum adat, hukum-hukum kebiasaan yang sudah diangkat, dipositivisasi menjadi hukum nasional kita, ya berarti itu secara hukum Islam sudah dibenarkan. Artinya itu Islam. Jamaah rahimakumullah. Dengan demikian berarti clear bahwa sebetulnya peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia casingnya itu seperti hukum barat, seperti hukum civil law, tetapi substansinya, isinya itu adalah hukum Islam. Diperluas tadi hukum adat. Jamaah rahimakumullah. Dengan demikian maka kalau begitu berarti hukum yang berlaku di Indonesia ini dikaitkan dengan ayat tadi. Dikaitkan dengan ayat 44, 45, 47 Al-Maidah tadi, ya sudah terpenuhi. Yang terpenting itu kan adalah bahwa hukum itu betul-betul diwarnai dengan hukum yang berdasarkan wahyu dari Allah. Nah mungkin supaya kita tidak salah paham bahwa hukum Islam itu itu hanya berupa kerangka dasar. Jadi kerangka dasarnya itu betul-betul kafah. Mencakup seluruh lapisan hidup masyarakat itu diatur, tetapi masih berupa kerangka dasar. Itu yang kita jangan sampai salah paham. Jadi hukum Islam itu mengatur segala aspek kehidupan. Tapi sekali lagi hanya masih berupa kerangka-kerangka dasar. Masih perlu lagi dirinci agar supaya sesuai dengan tingkat kebutuhan kehidupan di masyarakat. Dengan apa? Yaitu dengan ijtihad-ijtihad. Dan ijtihad-ijtihad itu ada di dalam fikih. Baik fikih yang lalu maupun fikih kontemporer yang sekarang ini. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedikit agak lebih spesifik supaya agak mudah dicerna. Dalam hal ini misalnya dalam hal penerapan hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam secara formal di Indonesia hanya diberlakukan di Aceh. Berdasarkan Kanun Aceh nomor 14
nomor 6 tahun 2014 itu hukum materialnya. Dan yang kedua yaitu Kanun Aceh nomor 7 tahun 2013 itu hukum formalnya. Itu berlaku di Aceh. Siapa yang melaksanakan? Yang melaksanakan adalah Mahkamah Syariah yang ada di Aceh. Mahkamah Syariah itu sama persis seperti pengadilan agama yang ada di luar Aceh. Hanya saja kewenangannya Mahkamah Syariah ditambah, yaitu di samping bisa menyelesaikan kasus-kasus perdata Islam sesuai dengan pengadilan agama di luar Aceh, ditambah bisa menyelesaikan kasus-kasus hukum pidana Islam. Jadi di Aceh itu betul-betul hukum pidana Islam, di sana secara formal itu diberlakukan. Tapi sekali lagi dasarnya adalah kanun. Kanun itu setara dengan perda, peraturan daerah. Tidak setara dengan undang-undang. Dengan demikian maka ya hanya berlaku bagi umat Islam itu pun apabila peristiwa hukumnya itu terjadi di wilayah hukum Aceh. Kalau di luar wilayah hukum Aceh tidak bisa dikena ya dengan dengan kanun tadi itu. Jamaah rahimakumullah. Perlu sedikit ya akan saya ungkap bahwa ternyata hukum pidana Islam yang di Aceh itu tidak sama persis seperti hukum pidana Islam misalnya yang dipraktekkan di Arab Saudi atau di Pakistan. Ya, satu contoh misalnya, di Aceh itu tidak mengatur yang namanya misalnya ya, yang namanya hukum potong tangan. Tidak mengatur itu. Yang kedua misalnya hukum rajam. Kemudian hukum kisos. Nah itu di Aceh, walaupun tadi saya katakan itu ya telah melaksanakan hukum pidana Islam secara formal, tetapi 3 poin tadi itu tidak diatur dalam hukum pidana Aceh. Sementara di negara-negara Islam yang ada di Timur Tengah yang melaksanakan hukum pidana Islam, itu di sana rajam dilaksanakan seperti apa adanya, kemudian potong tangan juga begitu, lalu kisos juga begitu. Jamaah rahimakumullah. Ini secara lahiriah, sekali lagi saya katakan, kalau kita melihat hanya sepintas saja tanpa kita ke dalam untuk mengkaji lebih dalam, itu seolah-olah kalau begitu berarti di Aceh itu belum menegakkan hukum pidana Islam sesuai syariat Islam. Nah ini yang menjadi salah paham yang harus saya luruskan. Jamaah rahimakumullah. Ternyata kalau kita kaji lebih mendalam, ya, khususnya dalam kajian hukum pidana Islam itu ada perbedaan prinsip antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi. Ya. Kalau mazhab Syafi'i ini saya pakai tidak bahasa akademik lah, bahasa umum saja supaya lebih mudah dicerna. Kalau mazhab Syafi'i berpandangan ya bahwa tindak pidana serta sanksi yang sudah diatur dalam Al-Quran maupun hadis seperti hukum potong tangan itu dalam Al-Quran ada. Seperti rajam itu dalam hadis-hadis sahih ada, dalam Al-Quran nggak ada, tapi hadis-hadis sahih ada. Nah itu kalau menurut Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, ya, bahwa sekalipun ya, satu jenis tindak pidana itu sudah ditentukan langsung dalam Al-Quran berdasarkan ayat, ya, maka tidak serta-merta mutlak harus kudu ya, seorang hakim memvonis persis seperti yang tertulis di dalam ayat Al-Quran tersebut. Itu mazhab Syafi'i. Sehingga menurut beliau yang terpenting itu adalah seorang hakim betul-betul memperhatikan tujuan-tujuan daripada hukum pidana Islam. Tujuannya ada 5 ya. Saya kira intinya kalau kita kembali kepada norma yang umum, itu adalah menegakkan keadilan, kemudian menegakkan kepastian hukum, dan kemudian hukum itu memberikan manfaat. Artinya setiap keputusan hakim yang diputuskan itu harus betul-betul memenuhi rasa keadilan masyarakat setempat. Intinya seperti itu. Itu tujuan daripada hukum Islam, tidak hanya hukum positif. Ternyata kalau dikaji-kaji itu ya bahwa asas-asas hukum Islam tadi itu sama persis seperti asas-asas hukum positif yang lain yang berlaku di semua negara di belahan dunia ini. Jamaah rahimakumullah.
Saya ingin katakan begini, kenapa Imam Syafi'i berpandangan begitu? Bahwa orang kalau dia mencuri sudah memenuhi unsur-unsur dan sudah terbukti, ya barang-barang buktinya meyakinkan, harus dipotong tangan. Ternyata tidak harus begitu. Hakim boleh memilih alternatif lain. Kenapa begitu Imam Syafi'i? Karena Imam Syafi'i beliau mengikuti praktek yang dipraktekkan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab beliau ketika sebagai khalifah, ada seorang pencuri dihadapkan pada beliau. Pada saat itu beliau berarti posisinya sebagai yudikatif, karena sebagai hakim pada waktu itu. Ya. Pada waktu itu ada seorang pencuri dihadapkan. Unsur-unsur pencurian sudah terpenuhi, kemudian bukti-buktinya itu sudah meyakinkan semuanya. Hanya saja Umar bin Khattab tidak berhenti sampai di situ. Ingin mengungkap kebenaran yang hakiki, yang sebenarnya. Ternyata si fulan yang mencuri tadi itu latar belakangnya yang pertama pada saat itu masa krisis. Di Madinah itu ya terjadi krisis ekonomi. Yang kedua, si pencuri tadi itu dia sudah di PHK dari kantornya itu 3 bulan tidak diberikan upah. Bagaimana dengan istri dan anaknya di rumah? Sehingga dia tadi gelap mata mencuri tadi itu. Nah, melihat kondisi semacam itu sehingga Umar bin Khattab beliau ya membebaskan murni si pencuri tadi, lalu kemudian menjatuhkan sanksi yaitu hukuman ganti rugi ya kepada bosnya si pencuri tadi yang ada di kantor. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi Umar bin Khattab beliau tidak hanya berhenti kepada bunyi-bunyi pasal, tidak hanya berhenti kepada ya fakta-fakta yang ada secara lahiriah. Ya, tetapi beliau betul-betul melihat law in context-nya, kebenaran di dalam yang sesungguh-sungguhnya, yang sebenar-benarnya yang terjadi. Jamaah rahimakumullah, sehingga apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab tadi itu menunjukkan bahwa beliau ketika memutuskan suatu kasus tadi itu dalam hukum pidana terkait dengan kasus pencurian, itu beliau tidak berhenti hanya dengan bunyi ayat-ayat Al-Quran saja. Tetapi beliau melihat kebenaran yang sebenar-benarnya yang ada, yang terjadi kepada orang tersebut. Jamaah rahimakumullah, sehingga apa yang dipraktikkan oleh Umar bin Khattab ini itu dijadikan sebagai dasar oleh Imam Syafi'i. Kalau begitu, ya, tindak-tindak pidana walaupun itu sudah diatur dalam Al-Quran dan sanksinya sudah ditentukan. Tetapi kalau hakim berkeyakinan yang lain, maka hakim boleh ya, memutuskan vonis sesuai dengan keyakinannya. Intinya jamaah rahimakumullah, dengan demikian berarti Umar bin Khattab beliau juga mengajarkan bahwa di dalam hukum itu tidak mesti harus ya, hukum Islam ya, secara formal. Walaupun casingnya bukan Islam nggak apa-apa, tetapi yang penting substansinya adalah hukum Islam. Sekali lagi bahwa kita di Indonesia ini yang namanya hukum itu adalah peraturan perundang-undangan, dari mulai undang-undang sampai perda sampai dengan peraturan desa, saya kira. Itu adalah hukum namanya, ya. Dan substansinya itu kita terdiri dari hukum Islam dan hukum adat, sementara hukum adat itu bisa dibenarkan sesuai dengan hukum Islam. Dengan demikian, maka kita kembali lagi pada ayat dalam surat Al-Maidah 44, 45, 47, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir, maka mereka zalim, maka mereka fasik. Itu tidak tepat kalau ditujukan pada umat Islam di Indonesia. Itu garis besarnya seperti itu. Demikian yang biasa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya, sehingga kita akan semakin mantap, semakin yakin sebagai umat Islam di Indonesia, yang kita sebagai mayoritas di Indonesia ini sebagai umat yang mewarnai bagaimana negara kita ini kita buat coraknya. Untuk itu, karena kita sudah memilih bahwa kita memilih negara Islami berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, mudah-mudahan ini adalah pilihan yang tepat,
dan tidak menyimpang dari ketentuan Al-Maidah 44, 45 dan 47 tersebut. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.